Anak-anak muda dengar ya. Tapi juga anak remaja simpan ayat ini. Diberkati dulu di gereja. Ingat ya, ini hukum Tuhan. Diberkati dulu, baru boleh ada seks. Lagi sekali firman ini berbunyi. Dan Tuhan memberkati mereka. Lalu Tuhan berfirman beranak cucu. Jangan dibalik, beranak cucu baru diberkati. Goblok itu. Diberkati dulu, baru ada seks. Mengapa surga menulis hukum itu? Kalau saudara baca dari ayat 1 Kejadian 1 sampai ayat 27, tidak ada hukum satupun yang Tuhan kita sampaikan kepada manusia. Lagi sekali, Kejadian 1 ayat 1 sampai 27, tidak ada hukum. Itu cuma firman. Tapi begitu ayat 28, itu hukum yang pertama. Berkati dulu dalam pernikahan, baru ada seks. Ingat ini baik-baik. Adik-adik, anak-anak, catat baik-baik. Di seluruh dunia ini, korban cinta itu pasti perempuan. Tidak ada korban cinta laki-laki. Maka itu buat gadis-gadis jaga diri. Kitab Keluaran dan Kitab Imamat adalah buku pertama di dunia. Dengarkan ini. Kitab Keluaran dan Kitab Imamat, nanti cari di rumah pasal berapa. Ya, ayo mulai belajar rajin baca Alkitab. Adalah catatan pertama dan buku pertama di dunia yang menuliskan tentang keperawanan. Mengapa Tuhan menciptakan sebuah selaput di rahim perempuan? Itu hebat sekali. Musa adalah orang pertama di dunia yang berbicara tentang selaput darah, tentang keperawanan. Sebelum Musa tidak ada orang yang bicara itu. Dan kitab suci kita adalah buku satu-satunya yang menuliskan tentang keperawanan untuk apa. Itu hebat sekali. Maka itu rekan-rekan majelis, hamba Tuhan, para diakan, syamas, penginjil, siapa saja yang melayani Tuhan. Alkitab kita bukan cuma buku agama, bukan cuma buku urusan kebaktian, ibadah gereja, tidak. Ini urusan hidup sehari-hari, di dalamnya tercatat semua. Mengapa Tuhan ciptakan keperawanan di rahim setiap perempuan? Nanti baca ya, salah satunya Ibrani 12 dan Wahyu 14. Catat ayatnya. Apa pasalnya? Nanti baca dulu. Di Wahyu 14 dan Ibrani 12, itu salah satu. Ada firman yang berbunyi bahwa suatu hari nanti di dunia ini akan ada gereja yang anggotanya anak sulung semua. Itu Ibrani 12. Lalu di Wahyu 14 dikatakan bahwa yang dicari oleh Tuhan Yesus itu suatu pengikut dari kumpulan orang banyak yang anak sulung juga. Dari kitab Kejadian saudara sampai kitab Wahyu, hebat. Alkitab ini juga adalah satu-satunya buku yang menulis tentang anak sulung. Tidak ada buku apapun, termasuk kitab suci agama apa saja, yang Tuhannya berfirman tentang anak sulung, kecuali kitab suci kita dan Tuhan kita Yahweh yang kudus itu. Tidak ada yang lain. Maka itu penuh kata anak sulung, anak sulung, anak sulung. Dari sejak awal sampai perjanjian baru dimulai. Papa di surga selalu cari gadis, cari perawan, cari gadis, cari perawan. Tidak semua anak pertama anak sulung. Dengar ya kalian? Tidak semua anak pertama itu anak sulung. Kok bisa? Kalau toh ada keluarga punya anak pertama, maaf, jangan marah. Ini firman Tuhan. Maka itu gadis-gadis di kelas 2 jaga diri. Seorang ibu akan melahirkan anak sulung kalau anak pertamanya itu ketika selaput darahnya pertama kali pecah dan hanya oleh suaminya. Maka itu kalau ada seorang ibu melahirkan anak pertama, maaf, ternyata dia sudah tidak perawan, maka anak pertama itu bukan anak sulung.
teliti baca Alkitab daripada pendeta, sudah. Maka itu setan menghancurkan hal-hal vital di Alkitab. Anak sulung itu vital, itu mutlak surga cari. Dan sesuai Ibrani 12 tadi, setan tahu kalau ada gereja yang anggotanya anak sulung semua, setan hancur dan kalah total. Nah, sebelum setan dikalahkan, maka setan cari sumbernya supaya nggak lahir anak-anak sulung di dunia. Dia rusak dengan cara apa? Seks bebas, supaya nggak ada anak sulung itu. Maka itu saya katakan, korban cinta itu pasti perempuan. Nanti baca di rumah 2 Samuel 13. Dengar ya, ini anak-anak muda kan harus dengar. 2 Samuel 13, satu pasal itu baca. Para dokter, psikolog, ahli jiwa itu heran melihat 2 Samuel 13. Karena itu ribuan tahun lalu terjadi. Di 2 Samuel 13 ada kisah ketika 2 anak muda jatuh cinta. Lalu si cowok merayu pacarnya, akhirnya mereka hubungan seks. Begitu hubungan seks selesai, 2 Samuel 13 menulis, si cowok langsung benci dan ditinggal. Dan itu terjadi sampai hari. Orang yang pacaran baik-baik, begitu mereka tidur berdua, 90 sekian persen cowoknya pasti meninggalkan pacar. Aneh. Maka itu hati-hati kalian anak muda, katakan amin. Jaga dirimu dalam pergaulan. Ingat, korban cinta pasti perempuan. Sebab selaput darah keperawananmu, engkau hanya punya sekali dan tidak ada serepnya lagi. Ingat, robeknya selaput darah dari seorang gadis, itu robeknya jiwanya juga kalau sudah ditinggalkan dan dikhianati. Itu sebabnya harus dijaga baik-baik diri kalian, anak-anak muda. Maka itu tolong rekan-rekan hamba Tuhan, pendeta, majelis penginjil, kalau kita menyampaikan firman Tuhan, gali firman ini. Bukan cuma urusan ibadah saja, tidak. Bayangkan ada ayat-ayat seperti itu di Alkitab yang kita harus belajar. Dengar, laki-laki jangan kau pikir, oh kalau kita laki-laki bebas karena nggak punya tanda keperjakaan. Awas. Saya menemukan dalam pelayanan saya sebagai pendeta, begitu banyak saya lihat laki-laki gagal. Sekolahnya bagus, gagal kerja, gagal ini, gagal itu. Kenapa? Termasuk ada beberapa rekan hamba Tuhan gagal pelayanan. Kenapa? Saya dulu tidak mengerti. Tapi setelah kasusnya makin banyak, saya bingung kenapa laki itu gagal, suami itu gagal ini. Dengarkan, ternyata jawabannya. Ketika seorang gadis diperawani, ngerti kata itu ya, dibujuk, ditipu, pokoknya aku akan nikahi kamu nanti. Sudahlah, percaya. Sekarang nantikan sama saja, misalnya begitu. Akhirnya gadis itu jatuh karena rayuan laki-laki itu. Maka itu gadis-gadis, hati-hati. Semua anak perempuan saya ajari dengan 3 jurus ini. Kalau kamu pacaran atau ada cowok, begitu pacaran lalu minta cium, lalu ngajak tidur, saya bilang jangan pakai doa, langsung putuskan buat itu bajingan. Jangan itu baik-baik. Karena belum apa-apa saja sudah macam-macam. Jangan menikah dengan laki-laki seperti itu. Nanti kalau kamu hamil tua setelah menikah dan kamu gak bisa melayani bajingan tadi itu, dia akan bahugal dengan perempuan lain. Karena memang dia kawin hanya untuk nafsu seks. Cadang anak-anak perempuan dan buka telingamu pemuda-pemuda. Bertobat kamu. Seks itu bukan satu-satunya tujuan pernikahan. Tidak. Apa jurus yang saya berikan? Nomor 1. Begitu cowokmu minta cium atau ngajak tidur bersama, nomor 1. Putar tangan kananmu. Arahkan semua kekuatan di tangan kananmu. Wah, terus putar. Setelah kau rasa cukup, langkah kedua, tonjok bajingan itu sekuat-kuatnya. Serius, ini penjahat-penjahat itu sudah. Setelah kau tonjok dia sampai pusing, buang ke got, panggilkan anjing sekampung supaya kencing dan berak di tubuh bajingan itu tadi. Serius, dengan kau pemuda-pemuda, jangan kau merusak